Dia melihat apa? Ada bayi di dalam palungan. Hal kedua, lanjut. Ya, di dalam peraturan hukum, jika ada saksi lebih dari 2 orang, maka dibenarkan setiap kesaksiannya, termasuk Allah menjadi manusia di Bethlehem, di kandang domba, anak Yusuf dan Maria. Ya. Di kita, di hukum, itu bisa dikatakan benar kalau ada 2 saksi. Kalau hanya 1 saksi, itu belum menguatkan apa yang terjadi. Tetapi hukum itu harus ada 2, saksinya harus 2, bahkan lebih boleh, lebih dari 100 boleh saksi. Tetapi kalau hanya 1 saksi, itu belum kuat. Pada waktu di Bethlehem, saksinya ada berapa? Ada berapa? 2. Oh, ini saksi ini. 2. 1 Yusuf, 2 perawan Maria. 2 orang, bukan 1 orang. 2 orang. Inilah saksi yang hidup pada waktu itu. 2 orang saksi. Kalau di kita beberapa kasus di pengadilan itu tidak mungkin hanya 1 orang yang jadi saksi, harus beberapa banyak saksi. Proses kelahiran sama. Bapak Ibu kalau pernah melahirkan anak pasti suka cita ya. Nah itu saksinya. Oh, aku punya anak, anakku cewek, kayak Chloe tadi ya, Chloe. Orang tuanya suka banget, senang. Waduh, aku punya anak cewek. Iya, lucu, imut, gitu ya. Kalau sudah besar, amit-amit, gitu ya. Saya punya anak 2, 1 Simon sama Peter ya. Saya teringat ini, perkataan adalah doa. Ya. Saya kalau marah gitu sama mereka gitu, jadi mimi muka itu keren, tetapi katanya enggak. Lucunya. Jadi mimik mukanya ini kayak orang marah, tapi perkataan yang keluar itu kasih. Kamu lucunya ya, anaknya kok lucunya. Saya dengar itu kadang ketawa ya. Anak-anak ini kok lucu-lucu ya, kecil, dibesarkan, imut-imut lucu. Nanti kalau sudah besar, tidak bisa dikecilkan lagi, terus dewasa terus mereka. Nah itu saatnya kita gambar untuk mereka. Kita ini sebetulnya sudah jadi gembala di rumah masing-masing. Kalau di gereja mungkin beliau Pak gembala kita. Tapi kalau kita di rumah, kita semua adalah gembala. Gembala untuk anak-anak, gembala untuk istri. Salah satunya seperti itu. Makanya kalau sebagai seorang kepala keluarga, kita harus bisa mengarahkan kemana keluarga ini akan dibentuk, kemana keluarga ini akan diarahkan, menjadi apa keluarga kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ajaklah anak istri, keluarga setiap minggu pergi ke gereja, FA, komsel, boleh ajak mereka layani Tuhan, pelayanan sampai bolong ya. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kita, ayo ibadah, ayo ke gereja, jangan malas-malas ya. Lanjut. Mereka tidak menunda lagi, tetapi secepatnya bertindak untuk pergi ke Bethlehem. Nah, benar kan?
begitu gembala-gembala ini, gembala kawan domba ini, mereka ketemu sama malaikat, ceng, langsung hari itu juga dia pergi ke Bethlehem tanpa embel-embel, tanpa alasan, berangkat hari itu juga. Ya. Sekarang respon Bapak Ibu Saudara bagaimana? Kalau Tuhan kita sudah datang, apakah masih dandan? Aduh, dandannya begini, terlambat lagi. Saya tadi berangkat dari rumah 7:30. Tak pikir itu gereja masih di belakang. Saya muter-muter, kok tutup gerejanya? Apa orangnya ganti? Kok tutup? Akhirnya saya muter lagi. Telepon adik saya ini. Telepon lagi adik saya yang nomor terakhir. Oh enggak Bu, gerejanya pindah. Loh, pindah kemana? Saya datang dapat kabari. Pak juga enggak bilang sama aku, pokoknya pelayanan oke. Tapi gerejanya pindah, enggak tahu. Saya muter-muter, tak pikir, aduh, ya apa ya, bisa ngalahin ya. Padahal itu 7:30. Tapi saya pikir, ya usah, aku akan tetap cari di mana gerejanya. Nah, akhirnya adik saya Rogi bilang, oh, itu gerejanya pindah di belakang gereja yang lama. Udah, coba cari lagi. Wah, saya muter-muter, akhirnya ketemu. Oh, ini tempatnya luar biasa. Kebetulan gereja Tuhan. Saya duduk di depan, saya ketemu Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Kris ya, sudah mengundang saya. Terus setelah saya datang, saya ini orangnya tepat waktu ya. Saya nggak mau kalau apa ya. Tanya istri saya ini, kalau saya mau ke gereja, saya pasti marah-marah. Ayo cepetan. Anak saya pasti kena. Ayo cepetan, kamu jangan kayak gini. Ayo pokoknya jam 6:30 harus sampai gereja. Padahal di gereja itu jam 7 ya. Jam 7 saya sudah mulai ibadah. Saya 6:30 harus sampai ke gereja. Soalnya harus menyiapkan segala sesuatunya. Mulai ngecek sound system, mulai ngecek mic, baterai. Saya mesti ngecek semuanya. Dari lampu-lampu, ada yang mungkin ada yang padam, saya mesti ngecek semuanya. Jadi saya lebih menekankan mereka datangnya lebih awal, jangan sampai terlambat. Takutnya kalau Bapak Ibu datang terlambat, berkatnya juga terlambat. Bagaimana? Mau nggak? Kalau berkat itu datanya terlambat, terus bagaimana? Oh, kita aja dapat waktu. Kalau memang jam 7 mulai kita datanya 6:30. Jangan sampai molor. Itu respon kita sebagai jemaat domba Allah. Sama kayak seperti gembala di sana. Begitu dia terima ketemu sama malaikat, respon mereka langsung berangkat tanpa